Baik pemirsa Warna 30, senang sekali saya ini Parnusa dapat kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam program Warna 30 dengan kemasan yang cukup berbeda kali ini, di mana saya sudah berada di tempat pelaksanaan kegiatan Remaja Bakumpul, yaitu kegiatan yang diinisiasi oleh GPM Klasis Pulau Ambon, di mana anak-anak remaja dan juga pemuda dari dua komunitas yang berbeda, komunitas Muslim dan juga Kristen dipersatukan di sini, di mana selama kurang lebih 3 hari mereka telah belajar banyak sekali tentang perdamaian, tentang toleransi, dan tentu saja saling mengenal satu dengan yang lain. Dan di hari ini dalam program Warna 30, saya udah punya 2 orang teman saya yang akan berbagi cerita dengan pemirsa Warna 30. Mereka adalah peserta kegiatan Remaja Bakumpul dengan tema Remaja Lintas Iman Pung Cerita Damai. Saya akan panggil mereka Sarmi dan juga Esra. Sarmi dan Esra. Jadi para remaja ini selama kurang lebih 3 hari mereka diberikan materi dan juga diberikan kesempatan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Esra sebelah sini, Sarmi sebelah sini. Nah, pemirsa ini adalah 2 teman saya, para peserta dari kegiatan Remaja Bakumpul. Kenalkan diri dulu ya, kayaknya ya. Yang sebelah kanan dulu deh, siapa namanya? Ya, semua perkenalkan, nama saya Esra Akirina. Perwakilan dari mana? Perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 4. Dari jemaat mana? Dari Jemaat Amahusu. Amahusu. Oke, satu lagi teman saya yang cantik, namanya? Perkenalkan, nama saya Sarni Sahram dari kelompok 6. Oke, perwakilan dari mana nih? Air Salobar, Pemanggatas. Yes, Air Salobar. Jadi ada Sarni sama ada Esra. Kakek ini mau tanya dulu nih, karena pemirsa Warna 30, Sarni dan Esra ingin mengetahui selama 3 hari ini dalam kegiatan Remaja Bakumpul belajar apa aja sih? Boleh diceritakan dan juga dibagi pengalamannya. Esra dulu ya, Sarni ya. Iya, dari acara ini 3 hari kegiatan Remaja Bakumpul ini, saya dan teman-teman lainnya itu mendapat manfaat yang paling banyak. Yang pertama itu kita diajarkan untuk pertama itu saling toleransi, dan juga damai terhadap agama Islam dan juga Kristen. Pertama itu diajarkan mengenai toleransi kemanusiaan. Apa itu toleransi dan juga indikasi terjadinya intoleransi itu seperti apa. Kemudian kita juga diajarkan untuk selalu menanamkan sikap damai dalam kehidupan sehari-hari kita, agar perpecahan itu tidak terjadi. Karena salah satu inti dari dibuatnya kegiatan Remaja Bakumpul ini untuk tidak terjadinya lagi perpecahan kayak seperti baku lempar antara agama Kristen dan juga Islam. Dan juga kita tuh diajarkan untuk selalu menaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Karena kita juga sadar bahwa kita adalah negara hukum dan juga hidup di peraturan, makanya kita harus sadar dan taat. Oke, jadi pelajarannya tentang toleransi. Ada lagi nggak, Esra? Ada lagi. Jadi di sini tuh kita tuh diajarkan untuk selalu kreatif dan juga inovatif. Oke, jadi selain belajar tentang perdamaian, toleransi, tapi juga dikasih muatan-muatan bagaimana bisa jadi remaja yang kreatif dan juga inovatif. Ibu Sarni, jangan tegang. Sarni, kalau Esra banyak yang dipelajari selama kurang lebih 3 hari ini tentang toleransi, perdamaian, dan lain-lain. Pengalamannya nih Sarni, karena biasanya kalau kegiatan Baku Dapa Remaja ini biasanya dilakukan hanya oleh remaja-remaja Kristen. Sekarang remaja dari komunitas Muslim juga, Sarni juga diajak nih. Selama 3 hari pengalamannya seperti apa? Ada boleh cerita nggak sama teman-teman yang menyaksikan program Warna 30? Dalam 3 hari ini Perasaannya seperti apa? senang bisa dapat teman baru, bisa kayak bertoleransi gitu, bisa Belajar juga? Iya, bisa belajar. Mengembangkan diri? Oh gitu. Punya teman baik nggak sekarang dari para Punya. dari komunitas berbeda? Siapa namanya? Jenny. Terus sama Jenny sekarang jadi bestie? Iya. Sarni dan Esra, selain belajar tentang kreativitas, tentang toleransi, kira-kira setelah kegiatan ini kan Sarni sama Esra harus pulang ke lingkungan masing-masing. Pesan apa yang mau dibawa buat teman-teman seumuran Esra dan juga Sarni setelah kegiatan Remaja Bakumpul? Ya, jadi dari saya itu, saya ingin untuk semua itu menanamkan sikap damai, agar yang terjadi lagi tuh
perpecahan di mana-mana. Dan juga ingin supaya remaja-remaja kayak Katoni, kayak saya dan Sarni itu berpikir luas dan tidak reflektif. Jadi tidak langsung terprovokatif, terprovokasi, ingin kayak menyerang, berantem begitu saja. Tapi saya ingin agar remaja-remaja kayak saya ini berpikirannya luas dan ingin menggali lagi sebelum melakukan apa yang ingin dibuat gitu. Oh gitu. Jadi jangan cepat marah, ya kan Esra ya. Kalau Sarni, kalau setelah ini mau pulang kembali lagi bersama dengan teman-teman di komunitas yang sama, apa yang mau disampaikan kepada mereka setelah kegiatan ini? Semoga persahabatan kita nggak pecah karena kan kita udah pulang di masing-masing tempat. Kan kita tuh dari WA kan bisa Tetap kontak-kontakan. Iya. Terus pesan apa yang mau disampaikan dari Sarni buat teman-teman yang sekomunitas di komunitas Sarni tentang kegiatan hari ini, kayak dari kegiatan remaja Bakumpul ini, apa yang kemudian nanti akan diceritakan buat teman-teman dari komunitas Sarni? Makasih sudah berteman dengan saya. Itu aja? Iya. Terus pesan damai buat teman-teman semua. Semoga kita bisa tetap kompak. Iya, kompak. Semoga nggak ada pecahan dari kita. Oke, biar tidak ada perpecahan lagi, begitu ceritanya. Baiklah, Pak Esra sama Ibu Sarni, setelah ini mau kegiatan apa lagi nih? Jadi setelah ini mau kegiatan yaitu pentas seni. Oke, pentas seni nanti mau apa yang ditampilkan dari kelompok keempat? Dari kelompok keempat itu kita akan menampilkan peragaan alat musik. Oke. Kita akan menyanyikan lagu gandonge dengan alat musik yang kreatif, misalnya dengan botol aqua bekas, kemudian diisi beras atau pasir, kemudian kita memanfaatkan barang-barang kayak misalnya botol kaca, kemudian dipakai sendok, kemudian dipukul-pukul biar menghasilkan bunyi, kemudian dipadukan dengan puisi agar lebih bagus. Oke. Kalau dari kelompoknya Sarni, sebentar pentas seni mau menampilkan apa? Dari kelompok 6, pentas seni itu alat musik. Oke, alat musik. Seperti botol sama batu kerikil, sama gendang, sama sendok, sama tuh alat cat yang di kota kita. Terus nyanyinya lagu apa? Gandong. Sama. Ini beda kelompok sama. Beda. Oh ya sudah kalau begitu. Sekarang mau latihan dulu ya, Sarni sama Esra. Siap-siap dulu ya. Selamat berlatihan, semoga sebentar nanti tampilnya bisa maksimal. Terima kasih. Boleh balik lagi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda dengan salah satu fasilitator dan juga pelaksana yang menginisiasi kegiatan remaja Bakumpul ini. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Warna 30. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam program Warna 30 yang kali ini kita kemas sedikit berbeda. Bagi Anda yang baru bergabung dan juga baru menyaksikan program Warna 30 hari ini, kita lagi ada dalam kegiatan remaja Bakumpul yang diinisiasi oleh Klasis Pulau Ambon, di mana dua remaja maksud kami dari dua komunitas yang berbeda dikumpulkan menjadi satu, dan mereka belajar banyak tentang damai, tentang toleransi, dan juga meningkatkan kapasitas diri dan juga kreativitas mereka sebagai remaja. Nah sekarang tadi sebelum jeda kita sudah ngobrol-ngobrol dengan para pesertanya dari dua komunitas berbeda. Sekarang saya akan panggil salah seorang teman saya. Beliau adalah tim pelaksana dari kegiatan remaja Bakumpul ini, di mana juga beliau akan menjelaskan kepada kita tentang proses yang dipelajari oleh anak-anak para peserta selama kurang lebih 3 hari ini. Kemudian persiapannya juga seperti apa, tantangan yang ditemukan di lapangan selama pelaksanaan kegiatan ini seperti apa. Langsung saja silakan bergabung Kakak Nia Nusali, luar biasa. Kakak Nia apa kabar? Baik Kak Eni. Terima kasih banyak ya Kak Nia. Lagi sibuk-sibuk sama anak-anak, kami memintakan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit tadi sama anak-anaknya Kak Nia nih, si Esra sama Sarni sudah ngobrol-ngobrol tentang apa yang mereka pelajari selama 3 hari ini. Tapi kita mau tanya-tanya juga nih dari Bapak Ibu para pelaksana, persiapannya
kegiatannya, berapa lama, dan sebenarnya apa latar belakang kegiatan Bakudapa remaja ini? Karena biasanya kalau kita lihat kegiatan Bakudapa remaja yang biasanya quote and quote itu hanya diikuti oleh remaja-remaja yang ada di komunitas Kristen. Tapi ini kok teman-teman dari Muslim juga diajak. Latar belakangnya seperti apa nih Kania? Tolong dijelasin. Jadi gini Kak, ini saya pegang atau gimana? Jadi gini Kak, buat semuanya juga nih yang dengar, yang nonton, kami ada di lingkungan yang majemuk. Kita tidak pungkiri bahwa kita semua ada di lingkungan yang majemuk yang dengan komunitas dan sifat berbeda-beda, kultur yang berbeda-beda, sehingga itu bikin kami, oh ada sesuatu yang berbeda yang harus disatukan nih. Persepsinya harus disatukan. Mungkin biasanya itu kegiatan untuk orang tua, pemuda, tapi kami berpikir kali ini bagaimana kalau ke remajanya, karena remaja itu sendiri merupakan usia yang masih polos istilahnya, supaya ketika kita menanamkan nilai-nilai baik tentang keberagaman itu bisa tertanam dalam diri mereka. Kita tidak pungkiri bahwa lingkungan dimanapun kita berada itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk mencegah yang negatif-negatif itu masuk ke mereka, kita gagaslah kegiatan seperti ini dengan tujuan untuk mereka bisa, anak-anak remaja ini bisa membawa diri mereka dengan perbedaan yang ada, tetapi tidak seperti alergi begitu. Justru seperti mau membaur satu dengan yang lain dengan perbedaan itu, dan mereka juga paham bahwa perbedaan itu unik. Bukan hanya perbedaan tentang suku, ras, budaya, tapi perbedaan agama. Kita ingin mempromosikan nilai-nilai keberagaman itu melalui kegiatan ini, sehingga nantinya anak-anak diharapkan 120 remaja yang ikut kali ini dapat menjadi agen-agen, mau bilang agen-agen perubahan, tidak ada sesuatu yang diubah kayak ini, karena kan ini perdamaian memang sudah keberagaman sudah ada sejak dulu ya. Cuman mau agen-agen yang menerima perbedaan itu sebagai hal yang unik, hal yang kaya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Itu kayak ini kira-kira latar belakang pikir kami sehingga acara ini digagas seperti itu Kak. Persiapannya berapa lama Kania? Kalau koordinasi awal dengan Klasis Pulau Ambon sendiri sudah dibangun beberapa bulan yang lalu, sejak bulan Februari kalau tidak salah, tapi fixnya itu setelah selesai sidang klasis, karena programnya juga masuk di programnya Klasis Pulau Ambon, sehingga gayung bersambut istilahnya, kami punya niat seperti itu. Oh kebetulan ada dari Klasis punya kegiatan seperti ini, sehingga kami berkolaborasi di sini. Jadi kegiatannya, ya persiapannya di dalam tahun inilah seperti itu. Cuman tahun lalu sempat ada juga kegiatan seperti ini Kak. Dan beberapa peserta yang sekarang ini juga merupakan peserta yang tahun lalu, sehingga nilai-nilai itu sudah sedikit tertanam dalam diri mereka, dan mereka ingin lebih lagi mempromosikan keberagaman itu dalam lingkungan mereka, seperti itu Kak. Oke. Kania, kalau tadi Kania udah jelasin bahwa dasar pemikiran ini sangat luar biasa ya, karena anak-anak ini mereka di lingkungannya majemuk, sehingga perbedaan sebenarnya ini hal yang biasa, tapi di camp kali ini nih lebih diberikan pengetahuan, knowledge untuk mereka menerima dan melihat perbedaan ini sebagai sesuatu yang unik. Nah, setiap kegiatan, setiap maksud baik ini pasti ada tantangannya. Kalau dalam kegiatan yang luar biasa seperti ini, tantangannya datang dari mana? Internal atau eksternal? Bagaimana cara proses PDKT-nya nih untuk ke komunitas yang berbeda dan mengajak mereka untuk terlibat juga dalam kegiatan Bakudapa Remaja yang diinisiasi oleh gereja? Siap. Jadi gini kayak ini, tantangan pasti ada. Kita membangun koordinasi dengan, kalau kami dari Kristen membangun koordinasi dengan teman-teman di Muslim itu, kalau di GPM sendiri agak sedikit lebih enak karena udah terfasilitasi dengan keadaan, yaitu jemaat, sektor, dan remaja, sekolah minggu seperti itu. Cuman kalau ke teman-teman yang Muslim, itu kami lewati RT. Jadi memang peran orang tua di sini juga penting. Sehingga kami lewati RT, nanti RT yang mengkomunikasikan ke orang tua mereka, sehingga keberadaan mereka di sini pun diketahui dan diizinkan oleh orang tua. Seperti itu. Kemudian ya itu mungkin tantangannya untuk lobby atau koordinasi satu sama PDKT. Iya benar, PDKT sama orang tuanya, tapi puji Tuhan itu semua bisa
dilalui. Dan kalau pas kegiatannya sendiri tantangannya itu mungkin karena anaknya banyak sekali ya kayak ini ya. Ya. Sudah pusing. Ya, benar. Jadi memang benar karena kali ini 120 orang, jadi memang ada Banyak. ekstra kerja keras untuk melihat mereka semua supaya tetap fokus dalam kegiatannya, tetap nilai-nilai yang diajarkan itu mereka dapat, dan seperti itu, Kak. Kania, kegiatannya kan 3 hari ya. Ini adalah hari yang terakhir pemirsa, by the way. Dan selama 2 hari yang sebelumnya juga sudah ada materi, ada pembobotan yang diberikan kepada anak-anak remaja. Kalau menurut pantauan para pendamping, bagaimana anak-anak merespon materi, kemudian ilmu, knowledge yang diberikan kepada mereka? Responnya kayak apa? Negatif, positif? Apakah mereka bisa mengamalkannya? Apakah para pendamping yakin sampai ke lingkungannya bisa diamalkan nanti? Iya, harapan kami bahwa harus bisa, tapi kita kegiatan kan hanya 3 hari. Ya, kami tetap mendoakan supaya tetap lingkungannya mendukung masing-masing anak, supaya membawa nilai-nilai damai itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau sementara 3 hari ini, 2 hari kemarin materi kelas, itu anak-anak antusias, Kak. Benar-benar antusias dengan apa yang ada, mereka dengan materi-materi yang diberikan oleh pemateri yang pakar di bidangnya, baik secara psikologi maupun hukum, karena kemarin kebetulan kami juga memberanikan diri untuk memberi materi hukum tentang kenakalan remaja atau kekerasan kepada anak-anak dengan konsekuensi hukumnya, sehingga mereka lebih peduli dan lebih sadar, oh bukan berarti saya masih remaja, masih anak-anak lalu akan bebas dari hukum jika berbuat salah, seperti itu. Dan itu kemarin, materi itu kemarin sangat mendapatkan antusias dari anak-anak, benar Kak. Dan dari mereka sendiri seperti ingin terus bertanya seperti itu, Kak. Mereka excited juga. Iya, mereka excited. Sedangkan untuk materi-materi psikologinya seperti berani membawa diri baik-baik. Judul materi Beta berani bawa diri baik-baik. Ya, Beta berani bicara baik, bikin baik. Nah, itu tuh yang bikin mereka materi-materi itu bikin mereka kayak ada komitmen kecil dalam diri mereka, terlihat ketika setiap closing sesi itu selalu kayak ada perenungan-perenungan yang mereka sampaikan, dapatkan dan sampaikan pada akhir-akhir sesi, seperti itu, Kak. Oke. Obrolan dalam Warna 30 akan kami lanjutkan setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam program Warna 30 yang kali ini kita kemas cukup berbeda karena Warna 30 menghampiri kegiatan remaja baku dapa yang diinisiasi oleh GPM Klasis Pulau Ambon, di mana 2 komunitas yang berbeda, anak-anak remajanya kita kumpulin jadi satu dan mereka belajar tentang toleransi dan juga perdamaian. Tadi sebelum jeda, Kania sebagai pendamping sudah memberikan banyak sekali insight tentang pelaksanaan latar belakang dari kegiatan ini, dan tentu saja bagaimana selama 3 hari ini respon dan juga entusias anak-anak selama mengikuti kegiatan ini sangat luar biasa. Tapi Kania, kan setiap kegiatan ini pasti punya tujuan jangka panjang. Kalau tadi jangka pendek mungkin bisa memberikan anak-anak pemahaman tentang perbedaan yang mereka lihat sehari-hari menjadi sesuatu yang unik. Output jangka panjangnya, target sebenarnya dari Klasis Pulau Ambon mau dibawa kemana ini mindset anak-anak remaja ini? Iya, kayak ini. Kalau bilang target jangka panjang, otomatis kita semua mengharapkan yang baik-baik selalu jadi ke depannya. Cuman kalau teknisnya atau realnya anak-anak, nah teknis di kegiatan kali ini anak-anak dibagi dalam 10 kelompok. Nah itu chemistry mereka dibangun di situ. Chemistry mereka dibangun di situ dan mereka yang mengatur sendiri. Kita mengarahkan mereka, ada tidak yang mau meneruskan pertemanan ini ke depan.
Sehingga inisiatif itu untuk kedepannya berasal dari mereka, dan kita sebagai tim pelaksana dan dari Klasis Pulau Ambon sendiri pasti tetap akan ada sama-sama dengan adik-adik jika kedepannya mereka berencana untuk ada tetap dalam perkumpulan-perkumpulan atau kegiatan-kegiatan yang saling membangun, tapi inisiatif itu berasal dari mereka. Karena mereka yang bikin untuk kebaikan mereka sendiri. Begitu. Perubahan mindset. Iya, benar. Jadi bukan dari kita untuk mereka, dari kita untuk mereka, bukan, tapi dari mereka. Kali ini kita mengarahkan untuk mereka yang melanjutkan ke depannya seperti apa, seperti itu. Kania sama teman-temannya nih. Kalau tadi sebelum jadi saya ngobrol sama Kania, ada kurang lebih berapa fasilitator pendamping kan ya? Kalau fasilitator sendiri ada 6. Ada 6 fasilitator yang terdiri dari 2 komunitas, Muslim dan Kristen, dan masing-masingnya itu pakar di bidangnya, yang baik secara hukum, psikologi. Ada satu lagi yang terakhir, biar gak ini. Terakhir dari kegiatan ini, pada hari ini, peserta akan diarahkan untuk menulis, Kak. Sehingga apa yang menjadi pengalaman mereka tentang kegiatan ini ataupun harapan mereka ke depannya tentang perdamaian, tentang keberagaman beragama maupun hal lainnya itu dapat tertuang dalam tulisan mereka, dan mohon doanya, Kak, dan teman-teman semua biar dijadikan buku dan hal ini menjadi rekam jejak perdamaian di Kota Ambon itu sendiri. Begitu, Kak. Jadi ada 6 fasilitator sudah memberikan materi selama 3 hari ini. Materi yang terakhir adalah menulis. Kemudian kegiatan ini kan baik sekali nih, Kania. Tadi Kania juga udah menyampaikan sebelum jeda bahwa ini bukan tahun yang pertama ini dilaksanakan. Ini adalah lanjutan dari tahun sebelumnya. Kira-kira dari Klasis Pulau Ambon ada nggak nih proyeksi untuk kedepannya kegiatan ini mau dijadikan setiap tahun reguler gitu? Kalau kegiatan seperti ini untuk diregulerkan, saya masih belum ini ya, karena kan memang progresnya masih belum tahu ke depannya. Ya, karena kan ya ada aturan-aturan yang harus di ini. Tapi yang tadi saya bilang, kalau misalnya adik-adik ini mau tetap menjaga hubungan baik mereka satu dengan yang lain, kita tetap dampingi. Karena memang kita tidak mau hanya ini kemudian kita hanya melihat anak-anak ini saja, tapi ke depannya mereka bermainnya bagaimana sih, mereka membangun hubungan satu dengan yang lain bagaimana, apakah itu positif, harapannya tetap terbawa positif, tapi harapannya lebihnya itu mereka tetap menjaga nilai-nilai perdamaian yang hari ini pada kegiatan ini sudah diajarkan seperti itu. Setelah kembali diharapkan ada perubahan pola pikir, kemudian melihat perbedaan ini sudah tidak lagi seperti sesuatu yang memicu konflik, tapi lebih kepada sesuatu yang unik dan memberikan warna. Seperti Bhinneka Tunggal Ika gitulah. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Boleh. Tadi karena Kak Eni bilang konflik ya. Nah, kita setelah kegiatan ini kita menangkap bahwa anak-anak remaja ini kan masih polos. Jadi isu-isu tentang atau mungkin pola pikir hal-hal seperti itu tidak ada pada mereka. Yang dibawa oleh lingkungannya adalah yang misalnya yang negatif-negatif. Nah itu juga salah satu hal yang ditanamkan pada kegiatan ini, supaya yang tadi saya bilang mereka berani bawa diri baik-baik, supaya mereka juga bisa barier mereka ada terhadap menangkal isu-isu hoaks atau isu-isu sara seperti itu. Itu juga materi yang diajarkan kemarin kepada remaja-remaja di peserta kegiatan remaja Bakumpul Lintas Iman kali ini, Kak, seperti itu. Jadi benar-benar mereka diajarkan untuk membentengi diri, dan juga kalau mau bikin apa-apa tuh jangan langsung marah aja, harus dipikirkan baik-baik, bawa diri baik-baik. Waduh, Kania terima kasih ya. Semoga sebentar pentas seninya berjalan dengan lancar, karya-karya anak-anak juga bisa kemudian dipublish jadi buku yang bisa menjadi bukti bahwa Klasis Pulau Ambon hari ini sedang meninggalkan nilai-nilai yang baik untuk generasi penerus kita. Terima kasih banyak ya Kania sudah tampil di Warna 30, dan di akhir dari acara Warna 30 hari ini pemirsa kami akan menampilkan testimoni-testimoni yang tentu saja akan menghangatkan hati Anda. Akhirnya saya Eni Pardusa pamit undur diri, sampai jumpa. Kerukunan di tingkat nasional kita Maluku punya nilai plus dibandingkan dari provinsi lain. Ini adalah modal awal bagi kita untuk membuka pintu, menyingkap dari batasan-batasan yang tidak penting lagi bagi kehidupan ini, dan kita mulai dari anak-anak remaja. Karena anak-anak remaja inilah mereka punya
seperti kertas yang masih putih untuk kita gambari bahwa Maluku ini perlu dibangun oleh generasi yang akan datang. Karena kita tidak bisa lagi mengharapkan orang yang sudah berkarat, orang yang sudah terjebak dengan kebiasaan lama. Perlu generasi ini yang harus kita didik. Mereka ada dengan penuh harapan agar tetap damai, menghasilkan damai bagi pohon mangga dan aksalobar. Tidak ada lagi terjadi masalah konflik. Dan itu bisa menjadi momen bagus untuk di Haruku juga mulai remaja-remaja di Haruku buka pemikiran supaya damai antara negeri-negeri di Haruku jangan lagi bertikai. Karena sampai kapan Katong mau berada dalam pertikaian? Katong harus membangun negeri ini, membangun Maluku, mengejar ketertinggalan kita. Karena dia merampung dari latar belakang kehidupan anak-anak ini. Dari perbedaan etnis, suku, agama. Disinilah mereka bisa dididik untuk bagaimana bisa melihat masa depan mereka itu dalam sebuah kebersamaan. Karena perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan yang sudah menjadi kodrat dari alam semesta ini. Dari kodrat Tuhan itulah Tuhan memberikan sebuah asumsi pemikiran di dalam pemikiran hati jiwa kita ini bahwa perbedaan itu adalah rahmat untuk bagaimana kita satukan dalam sebuah kebersamaan sehingga bisa menciptakan sebuah kedamaian, kesejahteraan, dan aman khususnya di bumi. Yang bernama Siti Laskia Wali. Harapannya kira-kira menurut hemat saya seperti itu. Diri setiap manusia itu ada bibit perdamaian yang sudah Tuhan berikan, sehingga tanggung jawab kita sebagai komunitas adalah mengembangkannya sehingga itu menjadi sesuatu yang dominan di dalam kehidupan setiap pribadi, komunitas. Sebab itu merupakan kebutuhan, ini bukan persoalan pilihan, ini keharusan. Jadi keharusan untuk hidup secara bersama-sama adalah perdamaian. Karena itu anak-anak remaja ini menjadi andalan kita supaya baik untuk masa kini, tetapi kita harapkan bahwa dia akan menjadi bola salju ke depan dan mereka menjadi agen-agen perdamaian paling sedikit bagi dirinya sendiri, komunitasnya. Lalu kita harap di mana saja mereka pergi, apa saja mereka lakukan, perspektif perdamaian itu selalu menjadi bahagian inti daripada seluruh perjuangan dan kiprah mereka.